Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Rimta Zalsalina, pengampu mata pelajaran IPA, yang akan menemanimu melakukan penjelajahan pengetahuan sistem reproduksi manusia secara lebih dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi manusia bagian keempat, dengan subpokok bahasan tentang tahapan perkembangan janin atau gestasi atau kehamilan, proses persalinan, penyakit menular seksual atau PMS, dan gangguan pada organ reproduksi. Ingatlah untuk terus membuka pikiran dan berusaha memahami lebih dalam mengenai topik ini. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari sumber informasi tambahan jika diperlukan. Pengetahuan adalah kunci untuk memahami diri kita dan proses kehidupan yang luar biasa ini. Baiklah murid-murid, setelah materi pada sistem reproduksi manusia bagian ketiga, yakni setelah rangkaian fertilisasi pada oviduk hingga implantasi pada endometrium, maka selanjutnya akan terjadi tahapan perkembangan janin saat gestasi atau kehamilan. Saat usia kehamilan 0 hingga 12 minggu terjadi awal pembentukan organ-organ tubuh janin. Periode 3 bulan pertama ini disebut trimester pertama. Saat kehamilan berusia 12 hingga 28 minggu, organ-organ tubuh janin telah terbentuk secara lengkap meskipun belum sempurna. Periode 3 bulan kedua ini disebut trimester kedua. Dan ketika kehamilan berusia 28 hingga 42 minggu terjadi penyempurnaan organ tubuh janin. Periode 3 bulan terakhir ini disebut trimester ketiga. Pada usia kehamilan 16 minggu, di dalam rahim ibu terbentuk plasenta yang dilengkapi tali pusar. Tali pusar berfungsi sebagai penghubung antara sistem peredaran darah ibu dengan sistem peredaran darah janin. Saat terjadi pembuahan hingga usia kehamilan menginjak hari ke-70, embrio melepaskan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat hingga sekitar hari ke-70 dan menurun selama sisa kehamilan. Hormon HCG di ovarium ini berguna untuk mempertahankan korpus luteum, sehingga korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Selama berlangsungnya kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan, yaitu pertama, saccus vitellinus atau kantong kuning telur, merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah pada embrio. Kantong kuning telur ini akan bekerja sama dengan trofoblast membentuk korion. Kedua, korion. Sebagai membran terluar pada embrio, korion akan membentuk filikorion yang berisi pembuluh darah. Korion dengan jaringan endometrium juga akan membentuk plasenta yang berperan dalam pertukaran gas, makanan dan zat sisa antara janin dengan ibunya. Namun, darah ibu tidak pernah berhubungan dengan darah janin karena dibatasi oleh jaringan ikat. Berikutnya, amnion merupakan kantong berisi cairan tempat embrio berada. Amnion berguna untuk melindungi janin dari tekanan benturan dan perubahan suhu. Terakhir, allantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium ibu. Tali pusar berguna untuk menyalurkan zat makanan, oksigen, dan zat sisa. Di dalam membran embrio juga terdapat air ketuban yang berfungsi untuk melindungi janin dari benturan, menjaga suhu janin, memberi ruang gerak janin, dan melancarkan proses persalinan. Nah, saatnya kita masuk ke proses persalinan atau melahirkan. Setelah mengalami masa kehamilan sekitar 38 hingga 40 minggu, ibu hamil kemudian menjalani proses persalinan untuk mengeluarkan janin yang dikandungnya. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus. Adanya perubahan hormonal dan kontraksi otot mengakibatkan serviks membuka. Setelah selaput amnion pecah, cairan akan keluar dan tidak lama kemudian bayi akan lahir. Selama proses persalinan terdapat beberapa hormon yang mempengaruhi, yaitu estrogen yang dihasilkan plasenta, oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin, prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Ketiga hormon inilah yang memicu kontraksi pada uterus, dan terakhir
hormon relaksin yang dihasilkan oleh corpus luteum, berfungsi untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul, sehingga memungkinkan proses persalinan berjalan dengan lancar. Setelah bayi lahir akan diproduksi ASI dalam kelenjar payudara. Pertumbuhan kelenjar payudara dipengaruhi oleh hormon mamatropin yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan plasenta janin. Hormon lain yang mempengaruhi ASI adalah prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis dan berfungsi meningkatkan sekresi ASI. Pada minggu kelima kehamilan sampai kelahiran bayi, ASI yang dikeluarkan pertama kali berwarna kuning dan disebut kolostrum. Kolostrum banyak mengandung zat antibodi dan protein tinggi. ASI memiliki beberapa keunggulan, yaitu mengandung antibodi, nutrisi lengkap, bebas dari kontaminasi bakteri, dan banyak mengandung enzim lipase yang akan mempermudah penyerapan sari makanan. Sub pokok bahasan berikutnya yaitu tentang penyakit menular seksual atau PMS dan gangguan pada organ reproduksi. Nah, murid-murid, jika tidak dirawat dengan baik, maka organ reproduksi kita rentan terkena gangguan dan penyakit. Penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi umumnya disebabkan oleh infeksi mikroorganisme tertentu dan penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual, sehingga disebut penyakit menular seksual. Beberapa penyakit menular seksual diantaranya keputihan atau kandidiasis, keluarnya cairan kental putih dari vagina disebabkan oleh Candida albicans, kanker genitalia terjadi pada vagina, serviks dan ovarium disebabkan oleh infeksi virus, uretritis infeksi pada uretra karena Chlamydia trachomatis, ureplas, urealyticum dan virus herpes prostatitis. Infeksi pada kelenjar prostat bisa disebabkan oleh Escherichia epididymitis, infeksi pada epididymis. Orchitis, infeksi pada buah zakar atau testis, disebabkan oleh virus mung atau kondongan. Selanjutnya, herpes genitalis terdapat bintik-bintik seperti buah anggur pada alat kelamin, disebabkan oleh virus herpes simplex. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, penurunan sistem kekebalan tubuh karena HIV menyerang sel darah putih. Penularannya dapat terjadi melalui cairan darah. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh Treponema pallidum. Gonore atau kencing nanah disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Kutil kelamin, infeksi human papillomavirus, dan trichomoniasis vaginalis, keluarnya cairan encer kuning kehijauan berbau busuk pada vagina. Selain penyakit menular seksual, juga terdapat gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi kita. Di antaranya, endometriosis, tumbuhnya jaringan endometrium di luar rahim, misalnya pada ovarium atau oviduk. Amenorrhea, gangguan yang mengakibatkan tidak terjadinya menstruasi. Terbagi dua, yaitu amenorrhea primer, tidak menstruasi sampai usia 17 tahun, dan amenorrhea sekunder, tidak menstruasi pada wanita yang sebelumnya pernah menstruasi. Mioma atau kista, tumor jinak yang tumbuh di otot rahim karena berkurangnya hormon estrogen di atas usia produktif. Cryptorchidisme, gagalnya salah satu atau kedua testis untuk turun ke rongga skrotum. Hipogonadisme, menurunnya fungsi testis karena gangguan hormon testosteron. Dan penyumbatan pada saluran reproduksi menyebabkan kesulitan hamil pada wanita, dan salah satu cara membantu adalah dengan program bayi tabung. Nah, sampai di sini video pembelajaran tentang sistem reproduksi manusia. Semoga materi yang telah kita bahas memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat membawa manfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan teruslah berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.